Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adrian. Di sini kita akan belajar bab 13 mengenai failover dan load balance, teman-teman. Jadi untuk konsepnya, ketika sebuah perusahaan memiliki dua arah jalur ke internet atau lebih, untuk lebih mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP, teman-teman. Jadi ketika menggunakan failover ini, yaitu satu aktif dan satu menjadi backup, dan ketika menggunakan load balance, yaitu dua aktif secara bersamaan, teman-teman. Nah, kita langsung saja persiapkan topologinya. Ini topologinya jadi seperti ini. Untuk router ISP1 ini, IP-nya saya setting menjadi statik dan saya setting dengan IP 10.0.137.146. Lalu untuk router SP2, IP-nya 10.137.148. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke Winbox untuk router yang kedua, karena router yang ke satu sudah tadi, teman-teman. Nah, kita konekkan saja. Nah, sekarang kita akan coba ubah identifier atau identitasnya, teman-teman. Seperti biasa, sistem, lalu ke identity, lalu kita ubah menjadi router SP1, teman-teman. Kita apply, kita oke saja. Lalu pada router 2 nya juga sama, identity, lalu kita ganti R, ISP2, kita apply, kita oke, teman-teman. Nah, sekarang yang perlu lagi kita tambahkan satu buah router lagi, teman-teman. Untuk router customer, kita kasih nama di sini menggunakan nama saya Yohan aja, teman-teman. Router Yohan, lalu kita save di sini, lalu kita hubungkan ke router 1, lalu Ethernet 2, lalu kita hubungkan lagi router ke ISP2, teman-teman, melalui Ethernet 2, teman-teman. Nah, di sini sudah kita nyalakan. Nah, selanjutnya di sini kita cek IP address-nya dengan cara IP address print. Nah, di sini belum ada, teman-teman. Jadi nanti kita akan menambahkan IP dari yang mengarah dari router ISP1 ke router customer dan dari router ISP2 ke router customer, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja ke Winbox. Lalu pada router 1 ini kita langsung saja ke IP, lalu addresses, lalu kita tambahkan ke interface 2 untuk IP-nya, yaitu kita menggunakan 192.168.1.1/24. lalu kita apply, lalu oke, teman-teman. Kita masuk ke router SP2 sama, kita tambahkan pada Ether 2 sama, lalu untuk addressnya yaitu 172.16.1.1/24, teman-teman. Kita apply, kita oke. Nah, maaf, di sini ada kesalahan, .16. Nah, seperti ini. Kita oke, lalu kita akan konfigurasi IP pada router customer ini yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu, teman-teman. Kita add address, lalu 192.168.1.2, lalu /24, interface yaitu Ether 1, teman-teman. Lalu kita tambahkan lagi yang 172.16, teman-teman. 2.16. Lalu untuk interface-nya yaitu menggunakan Ether 2, teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba ping ke 192. Maaf, kita keluar terlebih dahulu. Kita ping ke 192.168.1.1. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita coba ping ke 172.16.1.1, teman-teman. Nah, di sini juga sudah bisa. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu menambahkan default route pada router customer, teman-teman. Yang pertama caranya kita aktifkan terlebih dahulu fitur Roamon pada router customer ini. Caranya tool,
terus Romon, kita enter, lalu set enable sama dengan yes, lalu kita coba print. Nah di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita masuk ke router ESP1, kita aktifkan romonya, kita pada menu tool, lalu ke menu Romon teman-teman, kita apply, lalu ini di enable, kita apply, kita oke, lalu kita new inbox, kita connect to Romon teman-teman. Maaf, ini IP nya ganti terlebih dahulu, connect to Romon. Nah di sini kita connect teman-teman. Nah di sini sudah bisa, lalu kita ke menu IP, lalu ke IP root teman-teman. Nah di sini kita tambahkan default internetnya yaitu 0000, lalu di sini gateway-nya yaitu 192.168.1.1, lalu kita bisa apply, kita oke, lalu kita tambahkan lagi untuk yang interface 2 teman-teman, 172.16.1.1, lalu kita apply, kita oke. Nah di sini yang satu terlihat bahwa di sini yang salah satu aktif, yang satu tidak teman-teman. Lah ini salah satu dari konsep failover, karena jika nanti yang dari Ether 1 kita matikan, maka yang Ether 2 akan nyala teman-teman. Kita coba kita coba pada terminal, kita ping ke internet. Maaf tadi ada kesalahan, kita coba ping ke internet lagi. Nah di sini sudah bisa teman-teman. Kita coba tambahkan IP DNS agar dapat ping ke google.com teman-teman. Set server selalu dengan 888, kita ping ke google.com teman-teman, .com. Nah sudah bisa. Nah selanjutnya kita akan menambahkan 2 VPC di sini teman-teman. Kita klik node, lalu virtual VPC, kita tambahkan 2, lalu kita save. Nah di sini kita atur terlebih dahulu, kita hubungkan melalui Ethernet 3 dan Ethernet 4 teman-teman. Kita hubungkan terlebih dahulu, lalu kita nyalakan. Jadi nanti kita akan membuat VPC 1 dan 2 ini mendapatkan IP secara DHCP teman-teman. Nah kita lakukan dengan cara bridge. Nah untuk caranya kita masuk ke Winbox, lalu masuk ke router customer, lalu pada menu bridge kita tambahkan teman-teman, kita tambahkan pada bridge, lalu kita namakan saja bridge Johan teman-teman. Nah kita apply, kita oke, lalu pada menu port kita membuat 2, yaitu pada Ether 3 dan 4 teman-teman. Kita oke saja, kita tambahkan Ether 4, apply oke. Lalu kita ke menu IP, kita tambahkan IP address Ether interface nya yaitu bridge, lalu untuk IP address-nya yaitu 10.10.10.1/24 teman-teman. Apply, lalu kita oke. Nah di sini kan sudah. Nah sekarang kita akan menyeting agar mendapatkan IP secara DHCP di IP lalu DHCP server teman-teman. Lalu ke DHCP setup, lalu untuk interface-nya yaitu bridge, kita next saja di sini. Nah jika sudah selesai, nah sekarang kita akan membuat agar VPC itu dapat mengakses internet teman-teman. Caranya kita tambahkan NAT-nya, yaitu nanti kita akan menambahkan 2 interface. Kita NAT lalu 2 interface src NAT. Nah untuk out interface-nya yaitu Ether 1, apply, lalu untuk action-nya yaitu masquerade, kita apply lagi, lalu oke, lalu kita copy saja. Maaf, kita copy, kita bikin lagi, lalu masquerade generalnya src NAT, untuk out interface nya yaitu Ether 2 teman-teman. Kita apply lalu oke.
Nah, di sini kita coba pada VPC-nya. Kita buka terlebih dahulu terminalnya. Nah, pada VPC 4 kita coba minta IP DHCP. Lalu pada VPC 5 IP DHCP. Nah, kita coba, pada VPC 4 sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Lalu kita coba ping ke internet, teman-teman. 888. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Kita coba ping ke google.com. Nah, di sini juga sudah bisa. Kita coba ke VPC 2, kita coba ping ke internet. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba ping ke google.com, teman-teman. Nah, di sini juga sudah bisa, teman-teman. Baik, kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu failover. Jadi untuk konsepnya terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameter, lalu cek gateway, distance, atau menggunakan script. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu konfigurasi sederhana, merubah parameter sederhana, dan cek gateway sama dengan ARP atau ICMP, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja buka Winbox-nya. Kita ke router customer. Kita coba cek di IP routes, teman-teman. Nah, di sini ada dua parameter, yaitu Ether 1, router ESP1 dan router ESP2. Nah, ketika kita ingin berpindah network, misal kita pada sekarang di router ESP1 akan berpindah pada router ESP2, maka pada router ESP1 ini kita tambahkan saja distance-nya menjadi 10, kita apply lalu OK, maka otomatis yang akan berpindah ke router ESP2, teman-teman. Nah, maka jika ingin berpindah lagi ke router ESP yang ke satu lagi, kita pada distance router ESP2 kita kasih 20, kita apply, maka kita OK. Nah, sekarang sudah berpindah, teman-teman. Nah, ketika angka distance-nya sama, semisal 10-10, maka dari router customer ini akan menentukan sendiri akan melalui jalur yang SP1 atau SP2, teman-teman. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu cek gateway pada failover, teman-teman. Jadi nanti kita di sini pastikan terlebih dahulu bahwa internet kita, router customer kita ini bisa ping ke internet, teman-teman. Nah, di sini sudah bisa, teman-teman. Nah, kita masuk ke IP route. Nanti jadi jika pada salah satu ISP mengalami down, teman-teman, maka nanti bisa otomatis terganti ke router ISP yang kedua, teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Kita pada cek gateway ini kita ganti, ada dua pilihan, kita pilih yang ARP lalu kita apply, lalu kita OK. Nah, pada router 2 juga seperti itu, kita ke cek gateway lalu kita ganti ke ARP, teman-teman, lalu kita apply, kita OK. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke router ESP1, kita masuk ke menu IP, kita coba matikan IP yang mengarah ke router customer, teman-teman. Kita matikan. Nah, sekarang kita coba cek, kita tunggu mungkin 10-20 detik, teman-teman, maka akan terganti otomatis, teman-teman. Nah, sekarang sudah berhasil terganti ya, teman-teman, karena yang router ESP1 tadi kita coba mematikan IP address yang menuju ke router customer, teman-teman. Nah, jadi seperti itu dari konsep cek gateway-nya.
Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu load balance. Untuk konsepnya yaitu dwelling ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook jalur 1 dan ke YouTube jalur 2. Load balance dengan metode ICMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Untuk yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi load balance ICMP, teman-teman. Jadi untuk tadi IP address yang teman-teman disable, teman-teman enable terlebih dahulu. Lalu yang konfigurasi IP root pada router customer ini kalian bisa hapus, karena nanti kita akan melakukan konfigurasi lagi. Nah, sekarang kita tambahkan, lalu kita untuk gateway-nya kita tambahkan double, teman-teman. Nah, untuk gateway-nya yang pertama yaitu kita tambahkan 192.168.1.1, lalu kita tambahkan satu lagi, teman-teman, yaitu 172.16.1.1, teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa play, lalu kita oke. Lalu selanjutnya teman-teman bisa cek IP rootnya. Pastikan terlebih dahulu cek IP rootnya. Kita cek IP root, lalu print. Nah, di sini bahwa ada informasi gateway yang menuju ke internet yang kita gunakan ada 2 jalur ISP, teman-teman. Lalu kita coba ping ke 888 juga bisa. Nah, kita coba pada VPC kita coba minta IP DHCP lagi, teman-teman. Kita sama pada VPC 5 IP DHCP. Nah, sudah selesai. Kita coba ping ke 888, lalu kita coba cek trace 888, teman-teman. Nah, di sini bahwa trace 888 ini yang pertama akan lewat dari router 1 terlebih dahulu, teman-teman. Router customer nanti akan melanjutkan ke gateway yang ada di SP1 atau SP2 dan akan dilanjutkan router ISP yang terhubung ke internet, teman-teman. Nah, di sini kita coba pada VPC 5 sama ping 88 ping ke internet. Nah, juga sudah bisa, teman-teman. Apabila kita coba ping google.com, nah di sini juga sudah bisa ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu traceroute, teman-teman. Kita akan coba melihat traceroute sebuah ketika kita menjalankan program apa melalui ISP jalur apa, teman-teman. Pertama kita masuk ke router customer, lalu ke bagian tool, lalu teman-teman pilih yang traceroute, teman-teman. Nah, di sini kita coba yang 888, lalu kita di sini start saja. Nah, di sini terlihat bahwa ketika kita ping 888 atau ke internet, maka kita lewat jalur yang jalur router ESP2, teman-teman. Contoh kita di sini akan menggunakan facebook.com, teman-teman. Ping facebook.com, teman-teman. Kita coba, kita tunggu sebentar. Maaf sebentar, teman-teman. Kita coba ping ke facebook.com, ping facebook.com. Nah, di sini IP Facebooknya sudah muncul ya, teman-teman. Kita copy saja. Kita copy, lalu kita coba tempelkan pada traceroute, lalu kita stop terlebih dahulu, lalu kita start lagi. Nah, untuk ping facebook.com ini kita juga lewat dari ISP jalur ISP2, teman-teman. Nah, untuk di VPC caranya seperti ini. Nah, kita buka, lalu kita pada VPC 4 kita coba cek ping 888. Nah,
di sini sudah bisa. Kita coba cek trace 888 teman-teman. Nah di sini terlihat begini ya teman-teman, bahwa ping 88 pada pada VPC 4 ini melalui ISP1 teman-teman. Nah kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kasus perbedaan bandwidth antara jalur ISP1 dan 2. Jadi nanti saya akan membuat ISP1 dan 2 ini berbeda bandwidth, yaitu 1 berbanding 4 teman-teman. Jadi di sini saya akan kasih segini saja, lalu untuk di sini kita ganti menjadi 192.168.1.1, lalu untuk ini kita ganti 172.116.1.1, sama selanjutnya kita 172.16.1.1, lalu kita tambahkan 2 lagi teman-teman, 172.16.11, lalu satu lagi 172.16.11. Kita apply, lalu kita oke teman-teman. Lalu ketika kita ke menu traceroute, kita coba ke yang 888 teman-teman. Lalu kita start. Nah di sini menggunakan IP yang jalur ISP1 teman-teman. Contoh kita di sini menggunakan coba ping ke youtube.com. Maaf, kita menggunakan Facebook saja seperti tadi. Sinyalnya ini agak nge-lag, kita copy yang tadi saja. Kita masih ada kopiannya, kita coba copy lalu kita start. Nah di sini menggunakan IP yang menggunakan IP jalur ISP yang kedua teman-teman. Coba kita cek melalui VPC, kita ping ke 888. Nah kita coba trace 888. Maaf, ada yang salah. 8. Nah di sini melewati jalur ISP yang kedua teman-teman. Kita coba menggunakan IP facebook.com tadi, IP-nya 56.144.100.1, 57.144.100.1. Nah di sini sudah bisa. Kita coba buka trace-nya, trace. Nah di sini kita menggunakan ISP yang kedua teman-teman. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu load balance root rules teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat, jika VPC 1 ini ingin berinternet maka harus menggunakan router ISP1. Nah jika VPC 2 ini ingin akses internet maka harus melalui jalur SP2 teman-teman. Jadi kita yang pertama masuk ke Winbox, ini sifatnya seperti SRC teman-teman, seperti SRC address yang tadi kita konfigurasi, kita matikan terlebih dahulu, lalu kita masuk ke rules, kita tambahkan. Nah di sini untuk untuk syarat yang pertama, VPC teman-teman ini harus mempunyai IP yang statik teman-teman. Nah di sini saya akan setting terlebih dahulu. Kita akan setting 10.10 titik, di sini kita menggunakan titik 11/24, lalu untuk gateway-nya 10.10.10.1. Nah jangan lupa untuk VPC 2 juga teman-teman, IP 10.10.10.12/24, lalu gateway-nya 10.10.10.1 teman-teman. Nah jika sudah, kita lanjutkan ke Winbox-nya. Nah di sini pada rules ini kita tambahkan, lalu untuk SRC address-nya itu 10.10.10.11 teman-teman. Lalu untuk tabelnya teman-teman bisa namakan yaitu VPC 1. Jika sudah kita apply, lalu kita oke, kita tambahkan lagi untuk SRC address-nya yaitu 10.10.10.12 teman-teman. Lalu untuk tabelnya kita namakan VPC 2. Kita apply, lalu kita oke.
lalu kembali ke menurut. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ketika ada AL kita pencet, maka akan tertara ada VPC 1 dan VPC 2 yang baru saja kita buat, teman-teman. Kita AL saja, kita tambahkan untuk di addressnya kosongi saja, untuk gateway-nya 192.168.1.1. Nah, selanjutnya untuk routing mark-nya ini kita akan kasih ke VPC 1, teman-teman. Kita apply, kita oke, lalu kita tambahkan lagi gateway-nya 172.16.1.1, lalu untuk routing mark-nya kita kasih ke VPC 2, teman-teman. Kita apply, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita coba pada VPC yang pertama. Pada VPC pertama kita coba ping ke 888, teman-teman. Lalu di sini sudah bisa, kita coba trace 888. Nah, pasti di sini melewati ESP jalur 1, teman-teman. Kita coba pada VPC 5, kita request IP ulang. Nah, di sini kita coba ping ke 888, teman-teman. Nah, di sini sudah bisa, teman-teman. Kita coba trace 888, maka ini melewati ISP yang kedua, teman-teman. Baik, kita masuk konfigurasi yang terakhir, yaitu load balance firewall manager, teman-teman. Nah, jadi ini itu yang paling mudah digunakan. Jadi nanti kita akan membuat syarat bahwa nanti VPC 1 ketika ingin berinternetan harus melewati ISP 1. Nah, untuk VPC 2 harus melewati VPC ISP 2, teman-teman. Yang ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, teman-teman, ke menu IP, lalu firewall, lalu ke menu manager, teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan. Lalu untuk generalnya pre-routing, untuk IP-nya itu IP dari VPC 1. Lalu untuk actionnya, teman-teman tambahkan yang mark routing, teman-teman. Lalu untuk new routingnya, teman-teman bisa tambahkan, saya tambahkan ISP 1, teman-teman. Handle ISP 1, lalu apply, lalu oke. Kita tambahkan satu lagi untuk ininya mark routing, lalu generalnya pre-routing, SRC nya 10.10.10. VPC 2, IP VPC 2, lalu untuk new routingnya kita mangle ISP 2, teman-teman. Lalu kita apply, ini ada error. Ini IP-nya ketambahan 2 titik. Lalu jika sudah kita apply, lalu kita oke. Nah, sekarang kita ke menu IP root, teman-teman. Ke menu IP root kita tambahkan yang pertama, yaitu 192.168.1.1. Ini yang ISP 1 kita akan gunakan ke mangle ISP 1, teman-teman. Kita apply, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu lagi yang ISP 2, yaitu 172.16.1.1. Lalu untuk routing marknya kita pilih yang mangle ISP 2, kita apply, lalu kita oke. Nah, sekarang kita coba cek pada VPC 1, kita ping ke 888. Kita coba minta IP lagi, teman-teman. Kita coba ping ke 888, teman-teman. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba trace 888. Nah, di sini bisa akses internet melalui ISP 1, teman-teman. Kita coba pada VPC 2, kita minta IP ulang. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita coba ping ke 888, teman-teman. Nah, sudah bisa. Kita coba trace 888. Nah, di sini melewati jalur ISP 2, teman-teman. Mungkin sekian video dari saya pada bab kali ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya, teman-teman.